Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi saksinya di tengah situasi sulit seperti ini. Bisakah kita melakukannya? Mengapa kita harus melakukannya? Terus bagaimana melakukannya? Nantikan di Inspiration Today. Inspiration Today, pada hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu menjadi saksi Tuhan di tengah situasi yang sulit. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang sudah bangkit itu selama 40 hari, kurang lebih saudara-saudara, beberapa kali ia sudah menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Seluruh Injil mencatat tentang peristiwa ini, peristiwa kebangkitan Yesus. Lalu Yesus berjumpa dengan para muridnya. Nah saudara, terlebih lagi kemudian kita bisa melihat di dalam tulisan Rasul Paulus yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 8 yang menyatakan bahwa Yesus yang bangkit itu telah menyatakan dirinya dan banyak saksi yang melihatnya. Nah saudara, kehadiran Yesus di tengah-tengah para muridnya selama 40 hari ini jelas merupakan satu bukti bahwa dia adalah hidup. Ia telah mengalahkan maut, bahwa berulang kali saudara-saudara dengan pernyataan dirinya, dengan penampakan dirinya, dia menunjukkan tanda luka-luka pada tangan dan juga kakinya, serta lambungnya. Dan ini merupakan satu-satunya bukti terbesar yang tidak dapat disangkal pada waktu itu, saudara. Nah, saya mengatakan jika ini berupa satu ilusi atau kebohongan para murid, tentu saja pada waktu itu orang-orang akan mematahkannya. Bahkan orang-orang pada waktu itu akan membawa para murid Yesus kepada pengadilan Romawi karena mereka sedang menyebarkan berita bohong. Namun saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa fakta sudah berbicara. Yesus hadir di dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu, kepada orang-orang pada waktu itu, dan saksi yang menyatakan kurang lebih 120 orang melihatnya. Tentu saja saudara, kehadiran Yesus yang sudah bangkit ini merupakan satu kekuatan yang baru bagi para murid, khususnya ketika pada waktu itu mereka sedang di dalam kekecewaan, mereka di dalam ketakutan, mereka juga di dalam satu pemikiran-pemikiran negatif yang menghantui pikiran mereka. Mereka juga berada di dalam keputusasaan. Mereka syok. Tapi saudara-saudara, kita melihat melalui kehadiran daripada Yesus. Yesus memberikan satu kekuatan tersendiri. Memberikan satu makna yang berarti dan dalam bagi para muridnya pada waktu itu. Dan mereka mulai memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tiba waktunya sekarang bagi Yesus, saudara-saudara, untuk meninggalkan para muridnya. Dia harus kembali ke surga. Dan dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai para murid-muridnya. Di mana Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan para muridnya. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Roh Kudus akan memberikan pemahaman. Roh Kudus juga akan menuntun orang-orang percaya, para muridnya, untuk mengerti kebenaran. Nah saudara-saudara, Roh Kudus juga memberikan satu kuasa agar berita yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh para pendengarnya pada waktu itu. Dan khususnya saudara, berita yang disampaikan ketika ada kuasa Roh Kudus benar-benar akan menjadi satu berita yang luar biasa.
Nah, saudara perlu diketahui juga bahwa Roh Kudus itu bukan satu kekuatan supranatural yang membuat Anda menjadi manusia superhero, menjadi manusia yang sakti, atau kemudian menjadi manusia seperti kerasukan. Bukan, saudara. Kuasa Roh Kudus adalah bagaimana saya dan saudara nanti bisa mengerti kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa seseorang, saudara, untuk tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Allah. Roh Kuduslah yang akan memimpin orang itu di dalam kebenaran. Sekali lagi, hanya Allah saja yang mampu dan bisa memberikan Roh Kudus kepada seseorang. Jadi ini bukan ilmu transfer atau ilmu di mana saya bisa memberikan kepada saudara. Tidak ada. Itu hanyalah karya Roh Allah, karya Allah sendiri di mana Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus adalah juga merupakan anugerah. Jadi saudara-saudara, kita melihat apa yang pernah Yesus ajarkan kepada para muridnya. Apa yang sudah pernah mereka lihat, mukjizat-mukjizatnya, itu dapat dimengerti dengan benar oleh para muridnya ketika mereka memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, disinilah saudara yang menarik. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam satu kesempatan, Yesus meminta kepada para muridnya untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dan menunggu janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Mereka harus tetap tenang, menunggu waktunya Tuhan. Meskipun pada waktu itu, saudara-saudara, para murid masih memiliki konsep yang salah berkenaan dengan kerajaan Allah. Mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah sama dengan kerajaan Romawi. Mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan fisik, kerajaan politik, kerajaan yang mengalahkan negara-negara lain. Konsep mungkin yang ada dalam beberapa murid pada waktu itu adalah kerajaan yang sama seperti di dalam Perjanjian Lama. Namun saudara-saudara, kita tahu bahwa kerajaan Allah bukan yang demikian. Kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, kerajaan kekal yang membawa manusia untuk hidup di dalamnya, yang tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Allah, serta yang luar biasa, kerajaan Allah di mana manusia yang berdosa mendapat pengampunan lalu bisa masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Bapa yang kekal. Maka saudara, sebelum ini diberikan, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Namun sebelum tugas ini dikerjakan, mereka harus menunggu waktunya Tuhan, yaitu di mana Roh Kudus sendiri akan turun ke atas mereka dan hadir di dalam kehidupan mereka. Kini para murid, saudara, akan diberikan satu tugas mulia, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi atas kehidupan Yesus, menjadi saksi atas pengajaran Yesus, dan terlebih menjadi saksi atas karya agung Allah di dalam kehidupan manusia, yaitu karya keselamatan bagi manusia yang berdosa, karya keselamatan bagi saya dan saudara untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan itu, saudara, akan memampukan para murid untuk memberitakan kerajaan Allah dengan benar, yang dibangun di atas kematian Kristus di atas kayu salib. Kerajaan Allah yang diberitakan adalah kerajaan di mana dosa dan maut telah dikalahkan dan dipatahkan melalui kuasa kebangkitannya. Dan ini justru menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi kerajaan Allah itu bersifat rohani, di mana manusia harus tunduk dan mengakui kuasa dan kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Hal inilah saudara-saudara, para murid tentu akan berpikir, kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Justru Tuhan memberikan karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, supaya mereka bisa dan mampu mengerjakannya. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Mengapa harus menunggu di Yerusalem?
Saudara, jawaban atas pertanyaan ini nanti akan saudara bisa dengarkan di dalam khotbah saya pada hari Pentakosta tanggal 31 nanti. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat bagian ini selanjutnya. Ketika mereka diminta menunggu di Yerusalem dan murid-murid meresponnya dengan baik. Mereka taat perintah Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 14 kita melihat dan membacanya. Saya akan membacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, mereka menaati perintah Tuhan Yesus. Mereka tinggal di Yerusalem menantikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan selanjutnya kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, tepatnya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka janji itu digenapi. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita renungkan pada saat hari ini, terutama ketika kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Kenapa ini juga harus kita peringati? Kenapa ini juga harus kita pelajari? Begini saudara, peristiwa kenaikan ini begitu penting di dalam kehidupan iman orang percaya. Karena ini berbicara bagaimana dengan kenaikannya Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dimateraikan, diberikan, dan menjadi satu kuasa bagi orang percaya untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi seperti ini, apakah masih memungkinkan untuk kita menjadi saksinya? Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku, mari coba kita renungkan sejenak. Bukankah di dalam masa pandemi seperti ini, ketika kita banyak berada di rumah, melakukan ibadah di rumah, saudara, banyak waktu bagi kita untuk bergumul dan memikirkan tentang kehidupan kita, bukan? Di sisi lain kita juga sedang bergumul dengan iman kerohanian kita. Kita juga bergumul dengan panggilan dan pelayanan-pelayanan yang selama ini kita kerjakan. Dalam beberapa bulan ini otomatis kita banyak off-nya. Artinya saudara-saudara, kita tidak hadir di dalam ibadah, tidak hadir di dalam kegiatan gereja, kita tidak hadir di dalam pelayanan-pelayanan yang selama ini kita bisa kerjakan bersama-sama. Namun saudara-saudara, ketika pembatasan sosial ini menjadikan kita mengerjakannya di rumah, sesungguhnya saudara, menjadikan diri kita untuk berpikir, merenungkan apa yang seharusnya kita bisa kerjakan. Tentunya kita memang pasif, tidak bisa melakukan di gereja. Tetapi ada hal-hal tertentu yang pasti Tuhan izinkan untuk kita renungkan bahwa kita bisa melakukannya di masa pandemi ini. Setiap orang akan berbeda. Saya percaya saudara-saudara bahwa di masa pandemi ini membuat kita belajar sesuatu. Sekali lagi, membuat kita belajar sesuatu. Khususnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita banyak di rumah, tentunya secara pribadi saudara-saudara kita akan mendapatkan berkat tersendiri di dalam pengalaman rohani kita. Khususnya di dalam memenuhi kebutuhan rohani kita. Baik itu doa ataupun saat teduh kita. Dan di sini saatnya untuk kita move on. Untuk kita melakukan, bangkit kembali dari keterlapsan kita, keterlelapan kita yang selama ini saudara-saudara kita bingung, nggak bisa tahu mau ngapain. Tapi saudara-saudara ketika kita bangkit kembali, mari saudara, apa yang Tuhan titipkan melalui perenungan-perenungan kita. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan untuk dikehendakinya. Pada waktu kita harus melakukannya. Khususnya saat-saat seperti ini saudara-saudara. Saksi-saksi Kristus sesungguhnya akan menerima kuasa untuk kita bisa melakukan satu pekerjaan yang memang harus kita lakukan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Secara pribadi, saudara-saudara, kita bisa dipanggil Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kita secara sederhana pada waktu kita di rumah. Nggak tahu itu apa, tapi saya percaya talenta dan karunia yang Tuhan boleh berikan akan menolong saudara, mengajar saudara, membimbing saudara, bahwa Roh Kudus akan bekerja untuk kita bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara, disinilah Tuhan mengingatkan kita bahwa perlengkapan Roh Kudus yang dicurahkan, yang sudah dimateraikan di dalam hati kita, pada akhirnya akan membawa kita untuk tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Allah. Saya percaya saudara,
bahwa setiap pribadi kita, saya dan saudara, sudah diberikan karunia, diberikan talenta yang bisa dipakai pada waktu dan kehendak Tuhan. Di masa pandemi ini, kira-kira apa yang Tuhan ingin untuk saudara kerjakan? Bahkan saudara, sesudah pandemi ini, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadi saksinya? Saya menutupnya, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sudah termaterai di dalam hati kita. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan tentunya saudara, Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, mendidik kita, memberikan kita pengertian. Dan khususnya di masa pandemi ini, atau di masa nanti sesudah pandemi ini, firman Tuhan tetap berkata, kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksiku. Kalimat ini seharusnya mengusik jiwa terdalam kita. Sudahkah kita menjadi saksinya? Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk mengerjakan bagian ini. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak dan waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kembali bagi kami ketika kami memperingati kenaikan Engkau. Dan biarlah ketika momentum ini terjadi, sekali lagi membawa kami untuk tunduk di hadirat-Mu. Di masa pandemi ini banyak mengajar kepada kami akan makna dan arti kehidupan secara pribadi dalam pelayanan kami. Dan terlebih kemudian kami juga diberikan pimpinan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami akan menunggu waktunya Tuhan, dan ini waktunya Tuhan untuk boleh kami berkarya. Apa yang Tuhan juga boleh karuniakan kepada kami melalui talenta yang ada pada diri kami. Biarlah kami boleh melakukannya secara sederhana. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bisa, tapi karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, dan biarlah kami senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya melalui renungan ini semakin membangkitkan semangat saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagikan, jikalau saudara boleh diberkati, tuliskan sesuai dengan apa yang saudara dapatkan. Dan mari kita menjadi saksi Tuhan di hari yang indah ini, kenaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara melalui pimpinan Roh Kudus. Amin.